Sekelompok pemuda mendukung Paulus Waterpauw sebagai karateker Gubernur Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan pasar para kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Paulus Waterpauw, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, diterima sekelompok pemuda yang mendukung Paulus Waterpauw menjabat sebagai karateker Gubernur Papua Barat. Kedatangan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Kemendagri saat tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong mendapat dua sambutan. Sambutan pertama tarian adat selamat datang dari kelompok pemuda Seniman Malamoi. Setelah disambut dengan tarian selamat datang, puluhan pemuda mencegat Paulus Waterpauw yang juga pernah menjabat Kapolda di Papua Barat ini dicegat oleh puluhan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi. Mereka melakukan aksi demo tepat di depan pintu keluar Bandara Domine Edward Osok Sorong Jumat pagi 22 April 2022. Dalam orasinya, puluhan pemuda ini menginginkan Paulus Waterpauw menjadi karateker Gubernur Papua Barat nantinya. Usai mencegat Paulus Waterpauw turun menemui puluhan aksi pendemo dan memberikan arahan kepada puluhan pemuda yang melakukan aksi demo. Kedatangan Paulus Waterpauw sendiri dalam kunjungan kerjanya meninjau pulau terluar, Pulau Fani di Raja Ampat, dan besok direncanakan memberikan seminar di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Angki Dimara, salah satu pemuda, mengatakan mendukung Paulus Waterpauw sebagai karateker Gubernur Papua Barat karena banyak prestasinya dan pengalaman untuk memimpin di Papua Barat. Ingin menyampaikan kepada kakak bahwa kakak adalah figur yang layak menjadi PLT Gubernur di Papua Barat. Berdasarkan prestasi yang kakak sudah capai, itu sangat menunjang kakak untuk kemudian menduduki jabatan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kakak merupakan putra asli daerah Papua. Kakak merupakan putra asli Papua sehingga tidak ada siapapun yang kemudian mengkriminalisasi kakak di tempat ini. Saya juga selaku anak Papua menyatakan dukungan kepada kakak selaku jenderal untuk menduduki jabatan PLT Gubernur di Papua Barat sesuai dengan karakteristik kondisi yang ada di Papua Barat. Sementara itu, Deputi 2 BNPP Komjen Pol Paulus Waterpauw menyikapi aksi demonstrasi dari sekelompok pemuda di depan Bandara Deo Sorong, mengaku dalam era demokrasi semua orang punya hak dalam menyampaikan hak di muka umum dan dijamin oleh undang-undang. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Waterpauw juga tetap siap menjalankan apa yang menjadi tugas negara, di mana saat ini ia sedang bertugas sebagai Deputi 2 BNPP Kementerian Dalam Negeri. Kalian terima kasih sudah jumpa datang hari ini, pagi ini. Sudah lama juga tidak jumpa dengan adik sekalian. Senang bisa jumpa dengan adik. Kakak datang ke sini memang ada tugas dari kantor untuk melaksanakan tugas kakak langsung menuju ke Pulau Fani untuk mengecek pesan negara yang ada di sana. Kebetulan tugas kakak sekarang adalah tugas di perbatasan negara ya. Itu kan akan mengawal semuanya. Jadi kakak siap untuk menempati? Kalau saya prinsipnya mau sejak kapan dikasih tugas oleh negara bangsa tetap jalan. Iya, oke. Baik. Usai melakukan aksi demo, puluhan pemuda ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan mendukung siapa saja yang nanti akan ditunjuk Presiden menjadi penjabat gubernur di Papua Barat. Hal itu dikatakan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Rabu 20 April 2022 kemarin. Kunjungan gubernur dalam rangka meresmikan gedung Gereja GKI Sion Kabupaten Maibrat. Di masa jabatan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Wakil Gubernur Muhammad Laukotani yang akan berakhir di bulan Mei mendatang, pemerintah pusat tengah mempersiapkan karateker untuk mengisi jabatan itu hingga tahun 2024. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat ditemui mengatakan penunjukan penjabat Gubernur Papua Barat adalah kewenangan Presiden.
Domingos berharap kepada seluruh masyarakat Papua Barat untuk ikut mendukung karateka yang akan ditunjuk langsung Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Menurutnya penjabat gubernur yang akan bertugas di Papua Barat tentunya harus memberikan rasa aman dan tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Papua Barat. Ya, kita tunggu aja, itu kan keputusan ada di tangan Bapak Presiden dan juga kementerian lembaga terkait untuk memberikan masukan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden bisa memutuskan gitu. Jadi pada prinsipnya kita siap mendukung ya toh pejabat siapa yang ditugaskan, tanggung jawab kita sebagai tokoh masyarakat ya toh, tetap kita akan menjaga dan mendukung gitu. Gubernur menjelaskan meski jabatannya akan berakhir pada bulan Mei, visi misi kepemimpinannya selama 5 tahun sudah ada yang dicapai dan juga belum dicapai. Namun kata Domingos, ia patut bersyukur tugas dan tanggung jawabnya masih diberikan Tuhan untuk melayani. Dari Maibrat, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kabupaten Manokwari, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan meresmikan Pasar Para-Para Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat. Bertempat di Jalan Perkebunan Suapen Manokwari, ribuan mama-mama pedagang pasar menyambut Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan yang hadir untuk meresmikan Pasar Para-Para Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat. Kehadiran para pedagang sebagai tanda terima kasih atas program dan juga perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat kepada pedagang kecil terlebih khusus mama-mama Papua. Ronald Mambeu, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, mengatakan Pasar Para-Para Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat merupakan tempat di mana kita bersama maju untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pertemuan kita seperti yang saya sampaikan bahwa dulu orang tua dong bikin kebun itu ada para-para yang dong bikin. Di mana para-para itu dong taruh bibit sayur, bibit keladi, bibit singkong, dan mereka melakukan bercocok tanam di situ sampai capek duduk di atas para-para untuk membicarakan program-program selanjutnya. Maka pasar para-para aspirasi ini bagian daripada itu. Organisasi ini dengan lapang dada membuka hati, membuka pintu, menerima aspirasi daripada ibu-ibu yang tidak mampu ke pemerintah. Kenapa demikian? Kalau satu-satu jalan ke Bapak Gubernur, nanti Bapak Gubernur capek juga untuk ketemu kita. Tapi kalau hal ini, aspirasi ini disampaikan kepada satu organisasi, bukan saja organisasi Parlemen Jalanan, tetapi organisasi yang ada di atas tanah Papua, maka itu disampaikan secara akumulatif kepada pemerintah. Hal ini sengaja kami lakukan untuk bagaimana kita bantu pemerintah dalam hal Kamtibmas, ya, pemerintah juga bantu kita dalam apa yang kita gumuli. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan memberikan apresiasi kepada Parlemen Jalanan yang bisa membantu dan mendukung program pemerintah dengan menyediakan pasar yang diberikan kepada mama-mama Papua untuk berjualan. Ke depan dengan program pemerintah yang ada pasti akan mendukung kegiatan masyarakat. Ya, hari ini ya saya menyampaikan terima kasih penghargaan untuk Pak Ronald Mambeu selaku Panglima Parlemen Jalanan yang bisa membantu ya, mendukung mama, bapak-bapak dan bisa menghadirkan ya, 3 buah ya, pasar pondok ya, 3 buah pondok yang akan dipersembahkan untuk mama, bapak-bapak bisa berjualan. Dengan demikian kehadiran pemerintah di tengah-tengah bapak-bapak, mama ini juga menjadi catatan penting juga bagi pemerintah gitu, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan mama, bapak-bapak sesuai dengan program dan kebijakan yang ada ya secara bertahap berkesinambungan sesuai kemampuan yang ada, kita juga akan memberikan semangat, memberikan support sehingga kita harapkan ya ini ke depan ya mama, bapak bisa ada di pondok-pondok ini, bisa jual dan bisa ada pendapatan baik untuk keluarga, terutama untuk membiayai anak-anak kita, adik-adik kita sekolah, juga untuk biaya kesehatan. Tapi kita tidak minta untuk kita
tidak sehat, tapi kita harus sehat ya, harus kita sehat terus. Nah, seperti itu ya, karena pemerintah dengan kemampuan yang terbatas ya tidak bisa membantu semua, tapi secara bertahap, berkesinambungan, dan pada waktunya tepat Tuhan ya pemerintah pun akan ikut membantu dan mendukung itu. Gubernur Papua Barat meresmikan pasar para kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat dengan menggunting pita dan mengunjungi pasar tersebut serta memberikan paket sembako sebanyak 1.120 paket. Di akhir kegiatan dilaksanakan pengukuhan anggota Parlemen Jalanan Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, karena masih adanya beberapa hal yang harus diselesaikan, tim pelaksana pengadaan tanah Bandara Rendani hanya menyerahkan dokumen hasil pengadaan tanah, sedang sertifikat akan diberikan setelah semua masalah telah diselesaikan. Penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah perpanjangan landasan pacu Bandara Udara Rendani Papua Barat oleh tim pelaksana pengadaan tanah Bandara Rendani yang diketuai oleh Kepala Perwakilan Kantor Kementerian Pertanahan Papua Barat Freddy Kolintama. Dari hasil pengkajian dan juga rapat bersama, untuk tahap pertama ada sekitar 28 bidang tanah dengan jumlah yang dibayar 24 miliar lebih. Dan tahap kedua ada 27 bidang dengan jumlah yang dibayar 19,19 miliar rupiah. Dan tahap ketiga yang harus dibayar adalah 18,81 miliar. Khusus yang sedang dikonsolidasi di Pengadilan Negeri bernilai sebanyak 5 bidang dengan nilai 15,49 miliar dan ada tanah yang statusnya no name dengan nominal harga sekitar 1,5 miliar. Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara, Freddy Kolintama mengatakan kegiatan hari ini hanya menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah bandara. Tahap pertama dan tahap kedua serta sebagian dari tahap ketiga. Untuk sertifikat belum bisa diberikan karena masih ada beberapa bidang tanah yang harus diselesaikan permasalahannya. Apabila semuanya selesai, maka pertanahan dapat menerbitkan sertifikat tanah bandara atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari. Tetapi waktu berjalan, harapan-harapan kami juga masih ada yang kami harus menunggu. Karena ketika diurai permasalahan-permasalahan dan kita rapat dengan tim bersama semua tim pelaksana pengadaan tanah mulailah muncul. Masih ada 33 bidang yang harus kita selesaikan di tahapan ketiga. Dari jumlah 74 bidang masih ada tahapan, ada 33 bidang yang tersisa. Dan setelah kami coba mengurai, tahap pertama itu ada 28 bidang yang sudah dibayarkan, tahap kedua juga ada 27 bidang yang sudah dibayarkan. Kemudian di tahap ketiga masih ada 33 sisanya yang kemudian seharusnya ada 9, jumlah subjek ada 19. Tapi jumlah objek ada 33. Jadi secara keseluruhan jumlah objeknya ada 89, jumlah subjeknya ada 74. Nah, dari secara keseluruhan itu masih ada yang harus kita konsinyasi di pengadilan. Ada beberapa bidang tanah Pak Gubernur dan Pak Bupati yang kita konsinyasi. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan penyerahan hasil pelaksanaan tanah Bandara Rendani merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pengadaan tanah Bandara Udara Rendani. Namun yang terpenting adalah sertifikat, sehingga diharapkan proses tersebut jangan terlalu lama agar proses perluasan pembangunan Bandara Rendani dapat segera dilakukan. Saya kira penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah Bandara Rendani Manokwari ini adalah bagian dari tahapan penyelesaian atau pengadaan tanah di Bandara Udara Rendani Manokwari, dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kepala BPN Provinsi bahwa yang sesungguhnya menjadi puncak dari itu adalah penyerahan sertifikat ya. Dan kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudah semua proses hukum terkait dengan masalah pengadaan tanah Bandara Udara ini
secepatnya diselesaikan dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kesempatan kepada BPN Kabupaten Manokwari untuk bisa menerbitkan sertifikat. Kalau sertifikat sudah diterbitkan, saya kira nanti tahap selanjutnya adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Manokwari akan menyerahkan tanah ini kepada pihak Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan untuk dapat dipergunakan untuk pembangunan atau pengembangan bandar udara Rendani Manokwari. Untuk menyelesaikan permasalahan perluasan Bandara Rendani diharapkan dukungan dari masyarakat, pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat, sehingga pengembangan Bandara Rendani dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Jimita Bisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Hingga sore kemarin, pemalangan masih terjadi di area perkantoran Gubernur Papua Barat di Arfai hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Massa yang berjumlah belasan orang ini masih bertahan di lokasi dengan menutup jalan menggunakan material tanah. Penyebab pemalangan yang terjadi Kamis 21 April 2022 di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat di Arfai masih berlangsung hingga hari ini. Pantauan di lokasi pemalangan, sejumlah masyarakat dari Aliansi Peduli Perpanjangan Karateker Gubernur Provinsi Papua Barat dan Wakil Gubernur terlihat masih bertahan di sekitar lokasi jalan utama menuju perkantoran Gubernur di Arfai. Belasan masyarakat juga menduduki jalan dan membuang material berupa tanah, tepat di tengah jalan utama menuju kantor Gubernur, yang tidak jauh dari kantor DPR Provinsi Papua Barat. Salah satu kaum intelektual Arfak Yonek Saiba Mansim mengharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pengusulan nama karateker Gubernur Provinsi Papua Barat. Ia juga menyebutkan pihaknya sama sekali tidak menolak karateker manapun yang datang menjabat sebagai gubernur selama periode 2022-2024. Namun pemerintah pusat harus memberikan ruang terutama kepada pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat. Mereka juga berjanji palang akan dibuka bila sudah ada respon yang baik dari pemerintah pusat. Kami dari kaum intelektual Arfak mengharapkan bahwa ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri terkait pengusulan nama karateker. Dan kami tidak menolak karateker siapapun yang akan datang. Kami cuma memberikan ruang kepada para pejuang Provinsi Papua Barat ini untuk bisa berkarir di atas Provinsi Papua Barat ini. Dan palang ini siap dibuka apabila ada respon baik dari pemerintah pusat. Pejuang provinsi itu berarti yang tim 315 itu ya? Atau bukan? Dalam hal ini Bapak Nathaniel Mandacan dan Bapak Domingus dan sekdanya Bapak Lasarus. Jadi intinya harus betul-betul putra Arfak yang harus ini yang memenuhi standar ASN. Akibat aksi yang berlangsung sejak pagi kemarin hingga sore hari ini, ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 milik pegawai yang bekerja di kompleks perkantoran di Arfai harus melewati jalan belakang untuk kembali ke rumah mereka. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, BPKRI Perwakilan Papua Barat telah menyelesaikan pemeriksaan LKPD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2021 dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pemda Manokwari. Dari hasil pemeriksaan tersebut, masih ada laporan yang harus diperbaiki oleh Pemda Manokwari. Pada 20 April 2022 lalu, tim dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat telah melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Pemda Manokwari kepada pemerintah. Dari pemeriksaan tersebut, LKPD Pemda Manokwari masih harus diperbaiki. Bupati Manokwari Hermus Indo Kamis kemarin kepada awak media menyampaikan Pemda telah menggunakan uang negara sehingga wajib membuat laporan. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Papua Barat yang mana LKPD Pemda Manokwari masih harus dilakukan perbaikan dalam waktu 1 minggu.
Bupati juga menyampaikan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK berdasarkan perundang-undangan yang jelas. Untuk itu, Pemda Manokwari siap merevisi laporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang jelas, BPK melakukan tugas rutinnya, jadi tidak hanya Pemda Manokwari, tapi juga semuanya. Sebagaimana kita sudah menggunakan uang, wajib hukumnya kita harus bertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga bertanggungjawabkan secara substantif dari aspek outputnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu BPK mengaudit tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dan juga prosedur dan mekanisme penatausahaan keuangan daerah atau keuangan negara yang sesuai. Jadi akuntansi perbenaran keuangan negara ini menjadi standar utama yang diterapkan. Jadi prinsipnya bahwa BPK menyampaikan beberapa catatan bagi Pemda Manokwari untuk bisa mereview sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bupati juga menyampaikan dari hasil audit BPK tersebut 90% dari hasil laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2021 telah selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, sehingga dalam kurun waktu 1 minggu ini harus diselesaikan. Besar sudah selesai, sebagian besar sekitar 90% sudah selesai. Hanya ada beberapa hal yang mungkin dalam 1 minggu ini dibenahi sebelum nanti opini BPK akan keluar. Dan saya kira permasalahan pengelolaan keuangan negara di semua daerah hampir sama, di mana kita kekurangan sumber daya manusia dan banyak yang kemudian menyebabkan penatausahaan keuangan daerah juga belum optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi prinsipnya bahwa kita Pemda Manokwari telah mengarahkan seluruh staf dan juga aparat kita, terutama pengelola keuangan daerah untuk supaya memperbaiki seluruh administrasi yang terkait dengan pemanfaatan keuangan negara untuk pembangunan di Kabupaten. Diharapkan dengan perbaikan LKPD, predikat opini WTP yang diperoleh Pemda Manokwari tahun 2021 lalu masih dapat diraih di tahun ini. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo, Kamis kemarin membuka berbagai kegiatan lomba dalam rangka peringati Hari Gerak PKK tahun 2022. Hari Kesatuan Gerak PKK yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 4 Maret, Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Manokwari hingga Kamis kemarin masih melakukan beberapa lomba guna memeriahkannya. Lomba yang dilakukan diantaranya gelar produk unggulan, pameran hasil karya Dasawisma, lomba cipta menu B2SA beragam bergizi, seimbang dan aman, lomba Yosim Pancar, dan lomba tumbuh tanah. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang berlangsung di Aula Gedung PWKI Papua Barat. Pembukaan kegiatan lomba dalam rangka Hari Kesatuan PKK tahun 2022 yang berlangsung Kamis kemarin dihadiri Wakil Bupati Edi Budoyo, perwakilan Kodim 1801 Manokwari, para asisten bupati, kepala distrik dan lurah, serta organisasi wanita di Kabupaten Manokwari. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari Nyonya Febelina Indo dalam laporannya menyampaikan Gerak PKK merupakan organisasi masyarakat yang turut berperan dalam pembangunan melalui 10 program pokok PKK. Untuk itu, Hari Gerak PKK tahun 2022 yakni 50 tahun Gerak PKK berbakti untuk bangsa, berbakti untuk sesama dapat menjadi sarana menggelorakan 10 program PKK. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 adalah satu, menjadikan momentum untuk menggelorakan 10 program pokok PKK sesuai dengan prioritas program sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta sebagai sarana publikasi yang efektif terhadap gerakan PKK. 2, memberikan penghargaan seraya memotivasi kader PKK untuk lebih tahu, mau, dan mampu melaksanakan program PKK. 3, mewujudkan peranan tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam mendukung terlaksananya
program pemerintah yang sinergi dengan 10 program pokok PKK. Bupati Manokwari menyampaikan apresiasinya kepada tim penggerak PKK yang terus mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang sejalan dengan misi kedua, keempat, dan kelima, yaitu mengembangkan kualitas putra-putri Papua yang berkualitas. Maka diharapkan melalui kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dapat menjadi langkah awal pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kami mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari saat ini yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sejalan dengan misi kedua, keempat, dan kelima, yaitu mengembangkan SDM putra putri Papua yang berkualitas, menguasai iptek, berintegritas, kreatif dan inovatif, serta berdaya saing global sebagai investasi masa depan, mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial. Maka saya berharap kegiatan gelar produk unggulan, pameran hasil karya Dasar Wisma, lomba cipta menu, kedua esa, lomba tumbuh tanah, dan Yosu Panca yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari ke depan ini tidak hanya sebagai upaya realisasi program semata, tetapi menjadi langkah awal gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut disampaikan Bupati Hermus Indo berdasarkan tema Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2022, yakni 50 tahun gerakan PKK berbakti untuk bangsa, berbagi sesama. Diharapkan tema ini dapat melekat pada seluruh keluarga besar tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50, Dasawisma se-Kabupaten Manokwari gelar produk unggulan. Gelar produk unggulan oleh Dasawisma se-Kabupaten Manokwari berlangsung di halaman kantor PWKI Provinsi Papua Barat sejak Kamis kemarin hingga Sabtu 23 April besok. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022. Produk unggulan yang dipamerkan dalam pameran tersebut adalah produk makanan, produk kerajinan tangan dari berbagai bahan dasar, tanaman hingga apotek hidup. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari Nyonya Febelina Indo berharap dari kegiatan gelar produk unggulan atau pameran ini dapat meningkatkan pembentukan Dasawisma. Selain itu, melalui pameran produk unggulan dapat menjadi motivasi bagi setiap Dasawisma di tingkat kelurahan dan distrik. Dari kegiatan pameran hari ini adalah untuk peningkatan dari pembentukan Dasawisma, di mana bukan hanya hasil karya mereka bisa kita pamerkan, tetapi juga pembentukan kebun, dan pembentukan kebun itu sayur, beberapa tanaman sayur dan sudah kami panen, dan juga tadi beberapa juga dipamerkan dan sudah habis. Kita harapkan bahwa dari hasil pameran ini memotivasi setiap Dasawisma yang ada di 9 distrik, 9 kelurahan, dan juga 164 kampung. Ada yang sudah terbentuk, ada yang belum terbentuk, karena yang sekarang terbentuk adalah 105 Dasawisma. Oleh sebab itu kami harapkan kegiatan hari ini memotivasi distrik, kelurahan, dan kampung untuk membentuk Dasawisma, karena di Dasawisma itu ada kader-kader kita yang akan kita latih, sosialisasikan, banyak hal yang akan mereka dapati di sana, dan dari hasil hari ini kami harapkan ada peningkatan lagi, baik dari produk yang mereka tampilkan agar lebih safety lagi kemasan dan cita rasanya, dan kami berharap itulah keunggulan yang akan kita hasilkan, dan juga tentunya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga keluarga sejahtera itu dapat terwujud. Bupati Manokwari setelah mendatangi seluruh stan pameran produk unggulan oleh Dasawisma, Bupati menyampaikan apa yang menjadi hasil kreativitas Dasawisma dan dipamerkan merupakan gambaran jati diri serta potensi kreativitas yang dimiliki dari anggota Dasawisma. Pemerintah Kabupaten Manokwari juga siap mendukung PKK untuk melakukan berbagai kegiatan agar lebih berkreasi dalam rangka menciptakan produk-produk unggulan yang akan bermuara pada kesejahteraan ekonomi keluarga.
Kita berharap apa yang dihasilkan dari Dasawisma di masing-masing keluarga di setiap distrik dan kelurahan yang ada, di samping memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, kebutuhan keluarga, tetapi bisa juga bisa bernilai ekonomi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar. Karena itu pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada PKKA dan juga semua kelompok Dasawisma yang ada di Kabupaten Manokwari supaya bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk bisa menghasilkan banyak karya-karya dan juga produk-produk unggulan yang bernilai pasar. Dan tentu ini kita harapkan ekonomi keluarga bisa bertumbuh, ekonomi masyarakat bisa bertumbuh, dan juga pendapatan per kapita masyarakat kita bisa bertumbuh. Dengan demikian daya beli masyarakat juga akan meningkat dan juga kesejahteraan masyarakat di kabupaten bisa meningkat. Bupati juga menyampaikan bahwa Manokwari memiliki kekayaan sehingga membutuhkan inovasi yang harus dilakukan oleh semua pihak. Selain itu membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah dan juga semua stakeholder yang bisa memberikan perhatian dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga produk unggulan UMKM masyarakat bisa bernilai pasar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Manokwari kembali memberikan pelatihan komputer bersertifikat bagi puluhan warga binaan yang bekerja sama dengan PKBM Penabur. Acara pembinaan kemandirian pelatihan komputer guna Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat melalui Lapas Kelas 2B Manokwari kembali bekerja sama dengan Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dengan membekali menggelar program pembinaan kemandirian pelatihan komputer bersertifikat bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat mengatakan kegiatan pelatihan komputer bersertifikat ini bertujuan memberikan bekal bagi warga binaan agar kelak saat bebas nanti mereka mampu memiliki keahlian khusus di bidang informatika saat berada di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu jumlah peserta yang mengikuti pelatihan komputer bersertifikat yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu diikuti sebanyak 30 warga binaan. Jadi baik pada hari ini kita membuka pelatihan keterampilan komputer dalam rangka memberikan bekal bagi para warga binaan agar kelak bebas nanti bisa punya keterampilan khususnya komputer ini atau teknologi informasi. Jadi jumlah peserta ini memang 20, tapi kita bisa tambahkan 10, jadi 30. Waktu tahun lalu juga itu 30. Ketua PKBM Penabur Kabupaten Manokwari, Ferawati Samatimbang, mengapresiasi pihak lapas yang sudah melaksanakan program pelatihan komputer. Ia mendukung penuh adanya kegiatan seperti ini, karena ke depan banyak manfaat yang bisa diterima oleh warga binaan yang saat ini masih menjalani sisa masa hukuman mereka. Mengapresiasi pihak lapas yang sudah melaksanakan program ini. Program ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena ini sebagai bekal buat anak-anak yang di lapas ketika mereka keluar nanti mereka punya skill dan mereka bisa menjadi berkat buat masyarakat di luar sana. Kegiatan yang berlangsung di gedung Aula Lapas Kelas 2B Manokwari selama 1 minggu ke depan, para warga binaan akan diajarkan tentang pengelolaan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.